Ketika sudah ada kawasan cagar budayanya, itu harus ada SK-SK-nya. Ini proses yang lama. Ada kursi-kursinya, ada lampu-lampunya, itu kayak hampir mirip Bu sama di Jalan Malioboro di Jogja. Nah, jadi kayak banyak yang bilang itu kayak kayu tangan heritage ini tuh Jogjanya Malang, Malioboronya Malang, seperti itu Bu. Sudah ditetapkan sebagai cagar budaya, tapi kemudian kok mana? Itu ada beberapa benda prasasti itu ya, sudah di SK-kan tapi hilang. Hai guys, kenalin aku Erina. Kita bertemu lagi di Suara, sesi wawancara arsitektur. Oke, kita kedatangan Ketua Tim Ahli Cagar Budaya Kota Malang, serta sebagai dosen S1 Arsitektur Unmer Malang, dan juga sebagai Kaprodi Pascasarjana Magister Arsitektur pertanggal 1 November 2023. Mungkin Ibu bisa perkenalan? Baik, terima kasih. Ini sama Mbak siapa ini? Sama Erina, Bu. Nama kita hampir Erlina. sama, Bu. Saya kebetulan namanya juga Erlina. Oh, Erlina iya, Bu. Laksmiani ya. Hampir sama, Bu. Ya, jadi per 2019 saya Iya. adalah anggota ahli cagar budaya, tapi dengan melalui SK Wali Kota, saya diangkat sebagai tim ahli cagar budaya. Ya. Jadi sejak 2021 posisi saya adalah sebagai sekretaris tim ahli cagar budaya. Tapi di 22 dan 23 ini itu saya sebagai ketua tim ahli cagar budaya. Kebetulan saya saat ini masih menjadi sekretaris prodi S1 Arsitektur Unmer Malang. Tapi per 1 November kayaknya saya sudah harus pindah ruang ini ya. Saya kebetulan dipercaya menjadi Kaprodi Pasca Sarjana Magister Arsitektur Unmer Malang. Ayo, selamat, Bu. Iya, ayo Habis kalau ini, mau Bu. ke sana, Iya, boleh, Bu. ketemu saya di sana Nanti. ya. Iya, Itu Mbak Bu. Erina. Ya, nah Ibu Erlin ini kan sebagai Ketua Cagar Budaya Kota Malang, jadi kita akan banyak membahas tentang konservasi arsitektur di lingkup Kota Malang, Bu ya. Iya, siap. Nah, tentang konservasi arsitektur sendiri mungkin jika saya salah tolong dikoreksi ya, Bu ya. Ya, siap. Konservasi arsitektur sendiri merupakan upaya untuk melestarikan bangunan dan juga lingkungan. Bagaimana, Bu? Ya, jadi konservasi itu adalah sebuah kegiatan yang kinerjanya memang adalah melestarikan kecagar budayaan. Tapi kalau dalam konteks tim ahli cagar budaya itu lebih ke cagar budaya yang mungkin bersifat fisik. Oh, kayak bangunan tugu banyak. gitu, Bu ya. Kalau di Kota Malang ini mau yang ditanyakan mana di Kota Malang kan? Di lingkup Kota Malang aja, Bu. Betul, karena saya sebagai TACB Kota Malang. Jadi mungkin sedikit pengenalan aja ya, atau Iya, Bu, boleh. membuka wawasan ya bahwa cagar budaya di Kota Malang itu banyak. Ada banyak itu artinya masanya ya. Jadi ada, kalau yang dikenal tuh di Malang tuh Malang Kota Heritage itu lebih karena banyak bangunan kolonialnya ya. Oh, iya. Tapi sebenarnya sebelum masa kolonial di percandian atau perkerajaan-kerajaan Malang itu sudah ada jejak-jejak situs-situs peninggalan cagar budayanya ada. Jadi bukan hanya karena kota kolonialnya, tapi kita punya banyak candi, ada beberapa candi, ada beberapa prasasti yang menunjukkan bahwa Malang itu adalah kota yang besar di masanya, dan itu berlanjut sampai yang masa kolonial. Lah kita mau bahas yang mana? Karena saya sebagai dosen arsitektur, saya lebih kompeten di kecagar budayaan yang terkait dengan Malang sebagai kota kolonial. Kalau yang masa klasik, yang percandian itu sudah ada ahlinya sendiri, teman saya. Oh, ya, jadi itu Ibu fokusnya beda, Bu ya? Betul, yang di arsitekturalnya, yang di bangunan-bangunannya. Oh ya. Itu. Mungkin yang saat ini lagi ramai ya di sosial media itu Bu, di kayu tangan heritage itu kan sekarang udah ada perbaharuan di trotoarnya itu ada kursi-kursinya, ada lampu-lampunya, itu kayak hampir mirip, Bu, sama di Jalan Malioboro di Jogja. Nah, jadi kayak banyak yang bilang itu kayak
kayu tangan heritage ini tuh Jogjanya Malang, Malioboro-nya Malang seperti itu, Bu. Mungkin tanggapannya Bu Erlin bagaimana itu, Bu? Jadi gini, yang disebut sebagai mungkin kurang lengkap ya. Ada istilah kawasan kayu tangan heritage. Iya, seperti Jadi itu. ada kawasannya, bukan kayu tangan heritage, tapi kawasan kayu tangan heritage. Apapun yang heritage itu bahasa Inggris ya, Iya, Bu, heritage bahasa itu bahasa asingnya. Inggris, Bu, ya. Tapi sebenarnya heritage itu ya cagar budaya itu. Oh, Ya, iya. Jadi kalau kita tidak boleh sembarangan menyebut kawasan kayu tangan heritage. Ketika sudah ada kawasan cagar budayanya, itu harus ada SK-SK-nya. Ini proses yang lama. Oh, Jadi misalnya begini ya, ini sedang dalam proses ya. iya, Bu. Katakanlah kami TACB sedang membahas atau mau membantu mengkaji kawasan alun-alun Bunder. Oh, yang terbaru kemarin itu, Bu. Tugu. Iya, Ya. alun-alun Tugu. Nah, di dalam kawasan Tugu itu yang kelak jadi kawasan cagar budaya, itu ada banyak situs ya. Jadi sudah didengar dulu aja ya. Iya, Situs Bu. apa sih? Ya, di situ ada situs Balai Kota, ada situs SMA Tugu. Oh, yang SMA. SMA 1, 3, 4. Iya, 1, 3, 4 Itu Bu. sudah bagi kami TACP itu sudah ada temuan itu. iya. Ya, sudah semacam kajian kami itu sudah semacam penelitian. Terus ada kawasan stasiun. Wah, Oh, itu iya, dekat syarat situ, Bu. dengan itu ya. Lah kalau situs-situs tadi itu dijadikan satu, itu namanya kawasan cagar budaya. Oh, Tapi gitu. urutannya sebelum jadi kawasan cagar budaya, itu misalnya di SMA Tugu. Lebih dahulu itu dikaji dulu, SMA Tugu dulu lah ya. Iya. Itu di SMA kan ada SMA 1, 3, 4. Iya, jajaran itu kan, Ya. Bu, ya. Di dalam SMA 3-nya itu ada bendanya, benda cagar budaya. Jadi cagar budaya itu ada 5 macam. Ya, ada benda cagar budaya, ada struktur cagar budaya, misalnya jembatan, terus ada bangunan cagar budaya, ada situs cagar budaya, dan terakhir kawasan cagar budaya. Mungkin itu dulu ya. Oh iya, mungkin ini semakin seru, jangan lupa untuk terus ditonton guys. Oke, tadi Bu Erlin sebelumnya itu bicara tentang SMA Tugu, hubungannya SMA Tugu sama cagar budaya, Bu ya. Mungkin boleh boleh dijelaskan lebih detail lagi apa sih hubungannya antara SMA Tugu sama cagar budayanya, Bu? Jadi begini, sebenarnya tugas utama tim ahli cagar budaya, tugas utamanya Iya, Bu. itu adalah membuat kajian. Kajian itu apa? Misalnya kita melihat sebuah prasasti misalnya ya. Iya. Terus prasasti ini apakah memang bisa dikategorikan sebagai benda cagar budaya? Nah, itu tim ahli cagar budaya yang akan mengkaji, dibaca, kemudian sampai akhirnya oh iya ini memang boleh ini, bisa. Masuk sebagai cagar budaya. Tapi ada tulisannya banyak, uraian tulisan kajian yang itu nanti akan merepresentasikan bahwa oh iya, prasasti itu bisa masuk dalam kategori benda cagar budaya. Misalnya begitu. Begitu nanti dikaji oleh tim ahli cagar budaya, diajukan ke dinas ya untuk kemudian di ACC dan ditandatangani, dibuat SK-nya bahwa prasasti ini ditandatangani oleh wali kota itu sudah sah sebagai sebuah benda cagar budaya. Tuh, jadi salah satunya adalah mengkaji itu apapun, mau benda, mau struktur, mau bangunan, mau situs, mau kawasan. 5 tadi yang saya sebutkan ya. Nah, terus tugas yang kedua adalah memberi peringkat. Apakah yang dikaji itu nanti itu peringkatnya hanya kota atau kabupaten, atau bisa peringkat provinsi, atau bisa peringkat nasional, atau bahkan World Heritage. Contohnya kayak Borobudur, itu World Heritage. Iya, udah itu masuk tapi dulu, Bu, ya. prosesnya yaitu dulu dari kota Jogja, terus provinsi, nasional, sampai akhirnya diakui oleh dunia menjadi World Heritage. Nah, itu ada salah satu peran TACP adalah memberi peringkat. Ya. Iya, Bu. Kalau enggak yo paling kayak SMA Tugu, peringkat Kota Malang saja cukup nih. Tapi ketika ada temuan-temuan bahwa itu ternyata dulu ada Presiden Soekarno itu kan perwakilan dari keindonesiaan, berarti bisa nasional.
Kalau itu nanti ternyata di situ ada misal waktu itu ada wakil presiden Amerika misalnya, nah, itu ada loh, itu bisa World Heritage misalnya begitu. Jadi tergantung siapa yang berperan di situ. Jadi mengkaji, memberikan peringkat, yang ketiga menghapus. Sudah ditetapkan sebagai cagar budaya, tapi kemudian kok mana itu ada beberapa benda prasasti itu ya sudah di SK-kan tapi hilang, bendanya nggak ada. Bendanya hilang gitu. Iya, jadi akhirnya bagaimana ini? Yo, misalnya dengan sangat terpaksa itu dihapus, itu adalah tugas TAJB, mungkin itu. Jadi nggak kayak selamanya gitu Bu ya? Enggak, atau misalnya kalau bangunan, kok bangunan itu ini sudah waktunya dirobohkan, ini secara struktur, membahayakan misal Bu ya? Membahayakan, ini kalau dilanjutkan membahayakan, mungkin bisa ini 80% secara struktur sudah harus dirobohkan, ya sudah dirobohkan gitu. Oke Bu. Nah ternyata di Malang, di area kota Malang, terutama di alun-alun ini sangat banyak banget yang sangat penting buat dijadikan cagar budaya Bu ya. Mungkin ada ini Bu, pesan-pesan buat masyarakat kota Malang sendiri terkait cagar budaya di sekitar kota Malang gitu Bu. Baik, gini. Kota Malang itu jelas, potensinya itu jelas. Di apa? Di kecagar budayaan itu. Lah, tapi kita sedang berburu dengan waktu. Ketika yang ditetapkan, kami ini berlima, tim ahli cagar budaya itu berlima. Kami ini berbalapan dengan waktu ya. Kita harus segera meng-SK-kan, merekomendasikan untuk di-SK-kan oleh Pak Wali Kota. Ketika sudah di-SK-kan itu sudah punya secara hukum sudah ada legal formalnya. Jadi ketika ada seseorang yang berniat menghilangkan, menghancurkan, itu sudah pasti hubungannya dengan hukum gitu. Jadi gak boleh sembarangan. Makanya kita berkejaran dengan waktu. Banyak yang harus dikaji, tapi keterbatasan kemampuan kami untuk mengkaji yang sedemikian banyaknya. Satu lagi ya, untuk pengakhir ya, harapan kami tim ahli cagar budaya Kota Malang ini melalui cagar-cagar budayanya itu bisa dijual sebagai pendapatan asli daerah. Jadi supaya apa? Orang datang ke Malang itu enggak terus tujuannya sebenarnya ke Batu, tapi jalan-jalan dulu ke Malang. Misalnya yang tadi disebut sebagai kayu tangan heritage. Kalau kita bisa menatanya dengan baik, dengan benar, ya sudah masuklah ke PAD. Mungkin itu. Jadi saya inginnya kita masyarakat Kota Malang, institusi pendidikan semua bersatu untuk menyelamatkan cagar budaya. Nggak boleh sembarangan demolis itu. Ya, jadi catat guys, kita sebagai warga Kota Malang harus tetap menjaga cagar budaya kita. Mungkin bisa diceritakan Bu suka dukanya sebagai tim ahli cagar budaya Bu. Jadi di SK Wali Kota terkait tim ahli cagar budaya, selain 3 tugas utama tadi, kami juga mempunyai tugas sebagai untuk merekomendasikan bangunan-bangunan yang direnov yang kebetulan berada di daerah-daerah zona-zona cagar budaya. Misalnya, ya banyak lah di Malang tuh ada Bauplan 1 sampai 8 ya. Misal yang paling terkenal daerah Ijen. Oh iya Bu. Ya, kalau misalnya ada salah satu bangunan di daerah Ijen, ya Ijen loh ya, yang Jalan Besar Ijen, itu mau renovasi, itu nggak boleh sembarangan renovasi. Harus izin dulu Bu ya. Harus mendapat rekomendasi dari tim ahli cagar budaya. Karena kebetulan saya sebagai ketua dan di dalam tim tersebut saya adalah arsitek, maka tanggung jawab desain itu memang ya lebih banyak ke saya gitu. Jadi ketika banyak pertimbangan arsitektural yang membuat saya sebagai seorang arsitek sekaligus sebagai tim ahli cagar budaya itu mempertimbangkan ini desainmu sudah tepat atau enggak. Ya, salah satunya tahu Cafe Lapidat enggak? Di sekitar mana itu Bu? Di depannya Hotel Pelangi. Oh iya tahu Bu. Nah, itu kan bangunan baru. Iya. Itu desainnya nggak main-main itu. Sudah berubah berapa kali. Itu terakhir saya mengarahkan desainnya harusnya begini-begini. Saya memberikan rekomendasi baru itu desainnya boleh dibangun.
Itu bangunan baru, tapi yang bangunan renov banyak itu kakak-kakak kelas kalian yang loh ketemu Bu Erlina lagi ya, ya gitu ya. Terus Iya. Bu tolong diarahkan ya enak karena mantan mahasiswa saya ya Iya. sudah japri ya enak. Jadi memberikan arahannya langsung dari saya. Tapi bukan berarti untuk masyarakat umum kemudian aksesnya sulit, enggak ya. Kami merekomendasikan selama aturan yang sudah ada di Perda Kota Malang ya ditaati, gampang. Tapi ketika itu dilanggar, yo kami ya harus galak, Oh iya. ya harus tegas. Sangat ini ya Bu ya. Semoga tetap semangat buat tim dan juga Bu Erlin. Terima kasih Mbak Erina. Ya. Oke guys, seru banget pembahasan kali ini. Kita bisa lebih paham tentang konservasi Kota Malang. Sekaligus saya mau berterima kasih buat Bu Erlin untuk datang ke sini dan sharing-sharing bersama kami. Mungkin dari Bu Erlin sendiri ada pesan dan kesan buat mahasiswa-mahasiswa saat ini, kayak terutama Gen Z gitu Bu. Ya. Jadi mungkin cagar budaya itu mungkin bagi Gen Z itu kan bangunan jadul gitu ya. Tapi di dalam yang disebut cagar budaya, di situ itu ada nilai-nilai penting. Apa itu nilai pentingnya? Ada nilai penting kesejarahan, ada nilai penting pengetahuan, pendidikan, religi, dan kebudayaan. Jadi syarat dengan nilai-nilai penting yang bisa kalian pelajari ya, itu untuk terutama untuk mahasiswa arsitektur itu kaya banget pengetahuan di dalamnya ya. Jadi khusus untuk mahasiswa arsitektur Unmer Malang yang tercinta ya. Kalau mau mengikuti jejak saya sebagai tim ahli cagar budaya, kalian bisa memperdalamnya di MKP Konservasi Arsitektur. Nanti kalian bisa jalan-jalan ke apapun itu, mau benda, mau bangunan ya, cagar budaya yang ada di Kota Malang, saya siap untuk memberi banyak-banyak pengetahuan dan pendidikan tentang arsitektur kolonial ya. Atau yang lainnya bisa ya. Terus apalagi nih Mbak? Yang masa depan. Oh iya, untuk masa depan. Kalau untuk kalian sudah jadi alumni, ya sudah, kalian kembali ke kota-kota kalian masing-masing, kalian harus tanggap. Ada ndak ya di kota saya yang saya kenal ini cagar budaya yang perlu saya ikut melestarikan untuk bisa diambil nilai-nilai penting pengetahuan dan pendidikannya. Mungkin itu Mbak Erina ya. Oke, mungkin buat teman-teman mahasiswa arsitektur Unmer Malang bisa langsung ngikuti MKP mata kuliah pilihan Bu ya, yang bisa langsung sharing-sharing ilmu sama ketua ahli cagar budaya Kota Malang nih. Oke, gak kerasa banget kita udah ngobrol panjang. Ibu mungkin boleh diminum tadi, belum sempat minum Ibu. Terima Kita kasih minum sekali bareng, aduh Bu. ya. Diskusi yang cukup melelahkan ya. What next? Gimana selanjutnya? Mungkin ada pesan buat Bu Erlin, semoga kedepannya lebih sukses, lebih semangat lagi Bu ya. Sip. Dalam menjalankan ini. Oke guys, don't forget to subscribe, like, comment, dan share video ini. Dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya agar tidak ketinggalan konten-konten seru bersama arsitek-arsitek keren lainnya. So guys, bye-bye. Bye.